Shalom, Shalom Elohim. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kita masih boleh hidup sampai pada hari ini, itu semua kasih karunia-Nya. Shalom terhormat buat Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam wadah Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom juga buat terkasih buat Bunda Faye, mempelai Bapa Yahweh yang terexcellent, yang kita kasihi dan kita cintai semuanya. Shalom semua para saksi-saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para bintang-bintang dan para malaikat-malaikatnya yang sedang giat menyampaikan isi hati Bapa kepada dunia ini. Shalom, shalom semua anak-anak Tuhan, walau dimanapun kalian berada, di seluruh 4 penjuru bumi ini. Sekali lagi dengan kerendahan hati dan mentaati suara kebenaran yang telah Bapa percayakan, letakkan di dalam hati saya, di mana pada 30 hari bulan Oktober, sekali lagi Bapa Yahweh menyampaikan isi hatinya kepada saya, dan saya telah menyusun, mencatat semua pesan-pesan ini khusus bagi mempelai-mempelainya, bagi anak-anak Tuhan yang rendah hati yang sedang mencari kebenaran itu di detik-detik yang terakhir ini, terkhusus buat Anda dan saya semuanya. Dan pesan itu berbunyi demikian: persiapan rapi ujian pemurnian dan proses pemurnian semakin ketat di level yang ketiga ini, bermulai dari 2021, 2022 dan 2023. Kita sedang masuk di dalam penseleksian, di dalam penyaringan pemurnian yang lebih ketat lagi. Penyeleksian lebih ketat lagi, disiplin rohani lebih tinggi lagi. Harus mati dan lahir kembali. Perubahan tubuh supranatural, perlengkapan senjata spiritual, perlengkapan diri, lengkapkan diri penuh dengan firman Tuhan, pemisahan penuh dengan dunia, mempraktikkan iman dan firman, milikilah iman yang excellent, sentiasa siap siaga menghadapi perang, baik di dalam alam nyata dan di dalam dimensi roh. Kepekaan roh dan ketajaman roh tingkat teratas dan tingkat tertinggi. Milikilah roh yang menyala-nyala dan tidak suam-suam kuku, tidak on, off dan on, tetapi haruslah miliki roh yang senantiasa menyala-nyala. Bersaksi, dan teruslah tetap bersaksi. Roh harus kuat, lebih kuat dari daging kita. Berarti tubuh roh kita lebih kuat daripada tubuh casing kita, yaitu daging, tubuh daging kita. Jagalah hati, jagalah pikiran, jagalah mata, dan jagalah telinga, dan jagalah mulut, jagalah kekudusan, kesemuanya yang sudah saya katakan tadi, yaitu hati, pikiran, mata, telinga, dan mulut. Puasa tubuh, daging, dan puasa teknologi. Artinya puasa tubuh yang kita sudah praktikan, puasa tidak makan, hanya minum saja dengan cara pimpinan daripada Roh Tuhan. Puasa teknologi, yaitu berpuasa dari menggunakan HP ataupun terlalu menggunakan handphone dan media sosial. Dan Yahweh katakan
berikut tadi yang sudah saya sampaikan adalah list ataupun senarai bagi persiapan-persiapan rapi yang harus kalian lakukan katanya, yaitu di dalam kita menghadapi ujian demi pengujian, pemurnian, dan penyaringan, serta proses-proses pemurnian yang lebih ketat lagi. Dan seterusnya, Bapak Yahweh katakan, lihatlah firmanku di dalam Yesaya 11, 2 dan 3, di mana di sana aku berfirman, dia katakan, milikilah ketujuh roh Bapak Yahweh. Milikilah ketujuh rohku, aktifkan ketujuh roh itu, yaitu roh Bapa Yahweh itu sendiri akan ada pada setiap anak-anaknya. Kemudian kedua, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kemudian di dalam hadiratnya Bapak Yahweh terus berbicara dan terus berbicara kepada saya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada kita semua. Pada 30 hari bulan 10 itu, pada hari kemarin, dalam ketika mesbah doa, saya juga mendapat pesan ini pada pukul 3:33 petang. Bapak Yahweh berbicara begitu tajam sekali di dalam hati saya. Lebih tajam dari pedang yang bermata dua, dan rasanya itu sangat seperti ditusuk. Pedang yang begitu tajam menusuk di dalam lubuk hati saya, begitu dalam sekali rasanya. Dan Bapak Yahweh berkata seperti ini, anakku, tahukah kamu bahwa sudah terlalu sedikit orang yang memilih untuk memiliki hatiku? Begitu ramai sekali manusia lebih memilih apa yang telah dunia sodorkan. Anakku, mengapa dan kenapa mereka yang aku ciptakan seturut gambaranku yang mulia lebih mudah memilih untuk berpaling daripada hatiku? Mereka meninggalkan, bahkan melupakan aku. Anakku, ketahuilah, olehmu ada banyak yang terpanggil, namun hanya sedikit yang terpilih. Ada ramai yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Apakah maksudnya terpanggil ini? Yang terpanggil itu hanya cuma terpanggil untuk menjadi pengikutku, tetapi bukan pelaku-pelaku firmanku. Mereka hanya cukup mengenal aku sebagai followers, tetapi bukan orang-orang yang hidup takut akan aku. Dan mereka bukan pelaku-pelaku firmanku. Anakku, sekiranya kau bisa merasakan, dan ya, kau bisa rasakan dan mengalami hatiku yang sedih, betapa cuma sedikit yang mengenal dan menyatu dengan hatiku. Ada ramai orang bijak bicara dan berkata-kata tentang aku, tetapi mereka hanyalah berpura-pura dan dusta belaka. Aku menentang orang-orang yang congkak, sombong, angkuh,
dengan kepandaian, pengetahuan logika manusiawi, penuh dengan filsafat dunia. Hati dan rohku tidak bisa berkoneksi, apalagi menyatu. Anakku, sampaikan hatiku, isi hatiku kepada dunia sementara ini. Selagi rohku masih melayang-layang di permukaan bumi, selagi rohku memakai tubuh wadah seorang manusia yang sesungguhnya sudah ada berdiam di dalam tubuh seorang pemuda, kepada anak ini yang rohku perkenankan, dan aku perkenankan rohku yang ilahi, Alfa dan Omega, 100% memakai tubuh wadah putra ilahiku Aditya Nugrahanto, dan mempelai pilihanku, pribadi Roh Kudus itu sendiri, berdiam dan memakai tubuh wadah mereka, sudah ada di muka bumi saat ini. Dialah Febe Werawati yang ku cintai. Mereka sudah ada, rohku sudah ada di muka bumi ini. Tetapi hanya dapat dikenali dan diterima orang-orang yang penuh kerendahan hati. Hati yang tulus, murni, suci. Hanya hati orang-orang seperti ini yang bisa menerima dan dibukakan rahasia ilahi ini. Anakku, sampaikan kepada mereka, orang-orang pilihanku yang percaya akan rahasia ilahi ini, tetaplah rendah hati, jaga hati, dan jangan ada iri di antara sesama kepada siapapun mereka yang kupakai sebagai saksi-saksi sorga, sebagai para bintang-bintang maupun para malaikat-malaikat yang menyamar memakai tubuh manusia, baik dalam pasukan 777 dan semua para mempelai-mempelaiku, tetaplah rendah hati. Jangan berhenti bersaksi di dalam penyaringan detik-detik terakhir ini, dalam proses pemurnian yang semakin ketat ini. Ada ramai yang tidak lolos jika masih cinta dunia, cinta kejahatan, cinta mamon, hawa nafsu dunia. Jika ada yang bersifat iri akan sesama, jika belum benar-benar bayar harga, pikul salib, pisahkan diri sungguh-sungguh dengan dunia, maka akan mudah terseret dengan keinginan-keinginan daging dan anggur hawa nafsu. Disitulah dengan mudahnya roh-roh kegelapan berusaha mengintimidasi mereka. Karena itu, tetaplah teguh hati kalian, milikilah ketujuh rohku, yaitu roh Yahweh, Bapa Yahweh sendiri, roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan takut akan Tuhan. Ya, roh takut akan Tuhan menjadi kesenangan dan kesukaanku. Roh takut akan Tuhan kunci
sebuah kerendahan hati, dan kepekaan roh yang tajam untuk mengesan segala godaan-godaan daripada si jahat. Demikianlah pesan Bapa Yahweh pada 30 hari bulan 10 2023, dan saya akan menyambungnya untuk kesaksian patuh. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.